Oke, baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan berdoa dulu. Siapa petugas doa hari ini? Saya, Pak. Oke, silakan berdoa. Baik teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, kami kembali menghadap di hadapan-Mu untuk mengucapkan syukur atas berkat anugerah yang telah Kau limpahkan kepada kami dari rumah kami, perjalanan kami sampai ke tempat ini. Bapa, Engkau berkatilah pelajaran kami pada hari ini, supaya pelajaran kami ini bisa lancar ya Tuhan. Tuhan, inilah doa anak-Mu, kami serahkan dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, anak-Mu telah berdoa dan mengucapkan syukur, haleluya. Amin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, siapa yang tidak hadir hari ini? Kita kelas mana? Siapa yang tidak hadir hari ini? Elna dengan Mercy, Pak. Oke, ada suratnya tidak? Tidak, Pak. Oke, baik. Baik anak-anak, kita akan memulai materi pembelajaran. Jadi barangkali mungkin pembelajaran kemarin Anda sudah paham ya. Jadi hari ini kita akan lanjutkan materinya. Materi kita hari ini adalah masalah pengertian ruang. Ruang dan interaksi antar ruang. Nah, jadi perlu kita ketahui ruang itu dulu apa. Ya. Jadi saya sampaikan bahwa ruang itu adalah tempat di permukaan bumi yang secara keseluruhan baik yang digunakan oleh manusia maupun yang tidak digunakan oleh manusia itu adalah ruang. Ya, artinya mencakup keseluruhan yang dihuni atau yang dipakai oleh manusia atau yang digunakan oleh manusia dan yang juga tidak digunakan oleh manusia. Jadi salah satu contoh ruang seperti gedung ini, gedung sekolah ini, ruangan ini, ya, misalnya kita tidak ada di kelas ini adalah ruang. Nah, bagaimana proses terjadinya interaksi antar ruang? Artinya adalah pergerakan orangnya, interaksi antar ruang. Misalnya, ruangan ini kita gunakan untuk tempat belajar. Ya, itulah interaksi. Karena ada yang menggunakan, ada yang menghuni. Ya, misalnya ruang kelas ini, kalau kita tidak ada di sekolah ini, tidak ada siswanya atau tidak ada gurunya, ini adalah ruang. Ya. Nah, proses interaksinya adalah ketika digunakan, misalnya sekarang kita lagi melakukan pembelajaran. Jadi ini adalah interaksi antar ruang. Nah, contoh lain misalnya kalau kita perhatikan di luar lingkungan sekolah kita, itu adalah ruang atau wilayah dimanapun kita berada. Jadi itu ruang. Jadi tidak semua ruang itu atau wilayah itu digunakan oleh manusia. Jadi ada wilayah-wilayah tertentu atau ada bagian-bagian tertentu yang digunakan oleh manusia. Misalnya, apakah mereka jadikan tempat apa rumah mereka atau mereka gunakan untuk tempat untuk misalnya berkebun. Ya, berkebun dan lain sebagainya. Artinya untuk melangsungkan kehidupannya. Nah, kemudian di sini berbicara tentang antar ruang, pengertian antar ruang, artinya bahwa ada beberapa kondisi saling bergantung di sini. Yang pertama adalah saling melengkapi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di sini berbicara tentang saling melengkapi. Kalau misalnya wilayah yang satu dengan wilayah yang lain, barangkali mungkin desa Ehoi di Semetano. Kalau desa Soto bisa menghasilkan ikan, maka desa Ehoi di Semetano bisa menghasilkan beras. Jadi di sini saling melengkapi. Kalau misalnya orang desa Eho bisa menghasilkan beras, sementara desa Soto tidak bisa menghasilkan beras. Kebalikannya, kalau desa Soto bisa menghasilkan ikan atau penghasilannya adalah ikan di bagian pesisir, maka orang yang di desa Eho barangkali mungkin mereka tidak bisa menghasilkan ikan. Jadi di sini berbicara tentang saling melengkapi, artinya bahwa yang Soto butuh beras, yang Eho di Semetano butuh ikan. Dan artinya itulah yang disebut dengan saling melengkapi. Nah, yang kedua di sini adalah bicara tentang kesempatan. Kesempatan di sini adalah
Ya, misalnya dulu kita mau beli sesuatu barang harus ke pasar misalnya, ke kabupaten di sana. Tetapi dengan adanya pasar tradisional yang sekarang itu misalnya contohnya adalah Sokonogeo, itu pasar tradisional kita sekarang yang ada di Kecamatan Manyumode, maka itu adalah kesempatan buat kita. Artinya ketika kita membutuhkan sesuatu barang, tidak lagi ke Teluk Dalam, tidak lagi ke kabupaten di sana, ya, tetapi sudah ada di Sokonogeo, pasar tradisional, pasar yang dekat dengan kita. Jadi itu kesempatan buat kita, artinya mengurangi daripada pembiayaan. Sementara kalau misalnya kita mau berbelanja sesuatu, kita harus ke pasar atau ke Teluk Dalam sana di kabupaten. Ada yang perlu dipertanyakan dalam hal ini menyangkut tentang ruang dan interaksi antar ruang. Saya berikan kesempatan sebelum dicari informasi tentang penyebaran COVID-19, karena kebetulan yang sedang heboh ini adalah masalah COVID-19. Kemudian nanti diskusikan ke teman-temanmu. Jadi nanti kita buat kelompoknya sesuai baris saja, ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Jadi pengerjaannya mungkin saya akan berikan kesempatan tulis. Yang pertama itu adalah tindakan bagaimana kalau misalnya penyebaran COVID-19 itu, perhatikan dulu, ya, bagaimana tindakan kalian agar penyebarannya tidak meluas. Itu yang pertama. Misalnya ya, kalian sudah baca penyebaran COVID-19-nya, lalu pertanyaannya, bagaimana tindakan Anda, ya, agar penyebaran itu tidak meluas. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat sekarang di lingkungan kita masing-masing, di lingkungan kalian masing-masing ya, itu termasuk zona apa? Apakah itu zona kuning, zona merah, atau zona hijau? Jadi nanti didiskusikan. Jadi diperhatikan dulu apakah zona hijau, zona merah, atau zona kuning. Yang ketiga, bagaimana mengatasinya? Ya, perhatikan ya. Bagaimana mengatasi supaya COVID-19 ini tidak menyebar? Kan kita bicara tentang ruang ya, jadi yang penyebarannya dulu. Ini bicara tentang COVID-19, bagaimana penyebarannya? Yang berikutnya, solusi. Ya, solusi. Tentu di sini butuh solusi. Jangan hanya kita berpikir nanti, udah mengatasinya. Lalu solusinya bagaimana? Jadi ya, yang pertama tadi selesai, maka kita akan berikan kesempatan kepada masing-masing kelompok. Jadi nanti bergantian, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi ada kesempatan untuk menyampaikan daripada materinya. Oke, baik. Demikian saja yang mungkin perlu saya sampaikan menyangkut tentang tugas. Barangkali mungkin ada hal lagi yang mungkin perlu disampaikan tentang pembelajaran ini. Saya berikan kesempatan. Ada mungkin tentang cerita, barangkali mungkin menyangkut tentang materi-materi ini tadi, masalah ruang, karena yang kita bahas adalah masalah ruang, mungkin di lingkungannya seperti apa dan sebagainya. Ada? Oke, baik. Karena tidak ada, ya mudah-mudahan Anda bisa benar-benar paham materinya, kemudian Anda tetap semangat belajarnya, walaupun situasi sekarang itu sedang adanya COVID-19 itu juga mempengaruhi daripada belajar kita. Jadi ya mudah-mudahan kita tetap semangat, jangan putus asa, ikuti protokol kesehatan. Jadi kalau misalnya pemerintah sudah melarang kita berkumpul di mana-pun Anda berada. Nah, itu saja barangkali mungkin yang perlu saya sampaikan, dan perlu saya ingatkan kembali, tugas yang Anda kerjakan ini nanti adalah tugas untuk pertemuan kita berikutnya. Oke ya? Ya, Pak. Nah, jadi mudah-mudahan itu saja. Baik, demikian saja materi yang saya sampaikan. Selamat pagi.